Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk modul kali ini yaitu mengenai rekursif. Sebelum itu, alangkah baiknya kita lebih mengenal terlebih dahulu apa itu iteratif. Iteratif merupakan penyelesaian permasalahan dengan menggunakan perulangan. Sintaks yang biasa digunakan yaitu for atau while jika pada Python. Misalkan ada sebuah permasalahan perhitungan faktorial suatu bilangan, yaitu 5 faktorial. Maka untuk perhitungannya 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Atau jika n faktorial, maka n dikali n-1 dikali n-2 dikali n-3, begitu seterusnya hingga 1. Maka perhitungan faktorial pada bilangan tersebut dapat dilakukan dengan cara iterasi atau menggunakan perulangan, yaitu menghitung operasi perkalian mulai dari bilangan tersebut sampai dengan 1. Perlu diperhatikan, menghitung operasi perkalian mulai dari bilangan tersebut sampai dengan 1. Untuk code-nya mungkin bisa seperti ini. Jadi kita membuat fungsi terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi faktorial iteratif, di mana parameter yang digunakan yaitu berupa bilangan. Di sini jika bilangan pada parameter ini tadi kurang dari atau sama dengan 1, maka nilai yang dikembalikan adalah 1. Else, jika bukan kondisi ini, maka code yang dibuat yaitu perintah yang dijalankan yaitu membuat sebuah variabel temp atau temporary di mana berisi bilangan, lalu ada variabel hasil yang berisi nilai 1. Dilakukan perulangan menggunakan while, di mana kondisinya jika isi dari temporary lebih dari 1, maka yang dieksekusi adalah variabel hasil akan berisi hasil dikali temporary. Jadi maksudnya seperti ini. Mungkin bisa diperhatikan di sini. Saya memanggil fungsi faktorial iteratif dengan parameter bilangannya 4. Jadi, jika mengikuti code ini, 4 kan lebih dari 1. Jadi, ia langsung mengeksekusi code yang ini. Temp akan berisi bilangan 4. Temp akan berisi bilangan 4. Lalu untuk hasil tetap 1. Berarti di sini untuk perulangan yang pertama dia 4 lebih dari 1. Bacanya seperti ini. Lalu bilangan hasil adalah hasil dikali temp. Hasil tadi berapa? 1. Dikali tempnya masih di sini 4. Berarti hasil sama dengan 4. Lalu dieksekusi lagi, temp dikurangi 1, temporary dikurangi 1, berarti 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Jadi menurut hasil ini temporary-nya sekarang bilangan 3 dan hasilnya tetap 1 kan. Return hasil, mengembalikan hasil. Jadi nilai yang dikembalikan adalah hasil. Hasil tadi berapa? Itu 4. Nah, selanjutnya
berhubung di sini temporary-nya sudah 3, berarti di sini kondisinya seperti ini. Maka code di bawahnya akan terus dilakukan perulangan hingga temporary-nya berisi 1. Maka ia tidak akan melanjutkan perulangan tersebut. Seperti ini, jika code ini saya jalankan lalu saya memanggil menggunakan 4 faktorial, maka hasilnya yaitu 24. Jika saya menggunakan bilangan 5, maka hasilnya 120. Itu merupakan contoh perhitungan faktorial menggunakan metode iteratif, cara iteratif atau iterasi. Nah, di sini rekursif sendiri merupakan suatu teknik pemrograman yang memecah permasalahan menjadi permasalahan dengan ukuran yang lebih kecil, sehingga permasalahan dengan ukuran kecil tersebut dapat dengan mudah dipecahkan. Teknik ini dapat dilakukan dengan cara memanggil fungsi tersendiri. Nah, jika pada contoh sebelumnya untuk menghitung suatu bilangan dapat dilakukan dengan menggunakan cara iterasi, maka berikut merupakan cara penyelesaian menggunakan faktorial dengan cara rekursif. Sama bilangannya 5 faktorial, seperti yang dikatakan dari pengertian rekursif sendiri, memecah permasalahan menjadi permasalahan dengan ukuran yang lebih kecil. 5 faktorial jika menggunakan iterasi atau iteratif, maka yang dikeluarkan seperti ini: 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika menggunakan fungsi rekursif, maka 5 dikali 4 faktorial, di mana 4 faktorial merupakan 4 dikali 3 faktorial. Begitu pula seterusnya, di mana 3 faktorial merupakan 3 dikali 2 faktorial, dan 2 faktorial merupakan 1 dikali 1 faktorial, di mana 1 faktorial sama dengan 1. Atau jika dibuat pola secara umum, maka n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Untuk code-nya sama seperti yang iterasi, kita menggunakan fungsi terlebih dahulu. Di sini saya mau membuat fungsi yang namanya faktorial rekursif dengan parameternya bilangan. If bilangan kurang dari sama dengan 1, maka hasil yang dikembalikan return 1. Else, selain itu, jika selain kurang dari sama dengan 1, maka ia akan memanggil fungsi, di mana fungsi itu sendiri akan dikali dengan bilangan, dan parameternya yang digunakan dikurangi 1. Maksudnya seperti apa? Di sini saya menggunakan bilangan 4 untuk parameternya. Jadi di sini parameternya 4. Nah, karena 4 lebih dari 1, maka langsung turun ke sini. Di sini maka bilangannya 4 dikali faktorial rekursif, yaitu bila fungsinya ini tadi dipanggil lagi dikurangi 1. Berarti berapa? 3. Karena dia dipanggil lagi, karena dikurangi 1 lagi, berarti 2. Karena dipanggil lagi dikurangi 1 lagi, berarti 1. Sampai iya, berarti kan karena dia udah menjadi 1 bilangannya, dia memasuki kondisi yang ini. Jadi nilai yang dikembalikan sama dengan 1. Jadi hasilnya akan seperti ini jika dipanggil. Jadi rekursif itu memanggil fungsi itu sendiri. Jika saya di sini menggunakan 5, maka yang tampil adalah 120.
Dari fungsi tersebut dapat dilihat bahwa teknik pemrograman rekursif melibatkan pemanggilan fungsinya itu sendiri dengan argumen atau parameter yang berukuran lebih kecil. Fungsi rekursif harus memiliki base case. Base case ini yang berfungsi untuk menghentikan pemanggilan terus-menerus fungsi rekursif. Base case dalam fungsi ini tuh yang mana? Ini. Jadi dia untuk menghentikan pemanggilan secara terus-menerus. Jadi ketika bilangannya sudah 1, maka dia berhenti. Fungsi rekursif harus memiliki sintaks yang dapat merubah state dari permasalahan, sehingga semakin lama solusi permasalahan menuju base case yang sudah dibuat. Maksudnya seperti apa? Jadi fungsi rekursif itu ini yang dimaksud merubah state dari permasalahan sehingga semakin lama solusi permasalahan menuju base case yang dibuat. Karena ia dikurangi 1, parameternya dikurangi 1, maka bilangannya sendiri nantinya akan menuju base case-nya ini. Dan fungsi rekursif harus memanggil dirinya sendiri. Ya, fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dalam fungsi tersebut. Contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan rekursif yang paling sering diketahui yaitu Tower of Hanoi. Apa sih Tower of Hanoi itu? Mungkin bisa dilihat animasi berikut ini. Jadi untuk Tower of Hanoi sendiri itu merupakan suatu kondisi di mana ada satu tumpukan yang harus dipindahkan dari sisi satu ke sisi yang lain. Nah, bagaimana cara memindahkan tumpukan ini dari sisi satu ke sisi yang lain? Yaitu dengan cara memindahkannya satu persatu bergantian seperti ini. Kita mulai dari awal. Anggap saja ini merupakan tumpukan itu, dan ini lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga, lapisan keempat, dan lapisan kelima. Kita ingin memindahkan lapisan-lapisan ini, tumpukan ini ke sisi satunya. Apa yang akan dilakukan pertama? Anggap di sini ada sisi A, sisi B, dan sisi C. Maka yang dilakukan pertama bisa dicatat mungkin. Lapisan pertama dipindah ke sisi C. Mungkin bisa sambil saya catat. Lapisan pertama ke sisi C. Lalu lapisan kedua ke sisi B, lapisan pertama kembali ke sisi B. Lap 2 ke sisi B. Lap 1 yang tadi ada di sisi C kembali ke sisi B. Lalu lapisan ketiga ke sisi C. Maka lapisan pertama bisa ke sisi A, lapisan kedua ke sisi C, lapisan pertama ke sisi C. Seperti itu. Begitu seterusnya. Hingga dia mudah disusun kembali. Dan syaratnya besarannya harus sama. Tidak boleh yang kecil ada di bawah, yang besar ada di atas. Jika sudah seperti ini, lapisan terakhir akan berpindah ke sisi C, lapisan ini akan pindah ke sini, lapisan kedua pindah ke sisi C, lapisan pertama pindah ke sisi C, lapisan ketiga pindah ke sisi A, balik lagi. Jadi dia memanfaatkan sisi mana yang kosong untuk membentuk
lapisannya agar tersusun secara rapi, tersusun kembali secara rapi menggunakan teori Tower of Hanoi. Lapisan ini sudah bisa kembali tertata dengan rapi di sisi C. Di sini saya mempunyai suatu quote, karena itu tadi ada 5 lempengan, saya anggap terlalu banyak. Di sini saya hanya menggunakan 3 lempengan saja. Jadi menggunakan prinsip Tower of Hanoi tadi, di mana susunannya harus sama. Nah, dan ingat, untuk membuat fungsi rekursif harus ada yang namanya base case. Jadi di sini saya membuat suatu fungsi rekursif dengan nama Tower of Hanoi dengan parameter yang pertama itu n atau jumlah lempengannya, lalu sisi asal, sisi bantuan, dan sisi tujuan. Seperti yang saya sebutkan tadi, sisi asal, sisi bantuan, dan sisi tujuan. Seperti di posisi ini, di sini sisi asal, sini sisi tujuan, dan sini sisi bantuannya yang di tengah. Base case-nya adalah jika n sama dengan 1, maka yang akan dilakukan adalah melakukan print dengan kalimat pindahkan lempengan 1 dari asalnya ke tujuan. Jika tidak memenuhi kondisi n sama dengan 1, maka Tower of Hanoi dia memanggil fungsi sendiri, fungsi Tower of Hanoi n dikurangi 1. Ini merupakan state yang akan mengulang permasalahannya biar bisa sampai ke kondisi base case. Jadi n dikurangi 1 sama parameternya asal, tujuan. Tapi di sini asal, tujuan, baru bantuan. Jadi ia memanggil dirinya sendiri dengan ukuran lebih kecil. Dengan perintah pindahkan lempengan n dari asal ke tujuan. Tower of Hanoi lagi, dia memanggil fungsinya lagi n-1. Di sini baru bantuan, asal, tujuan. Ini maksudnya bagaimana? Di sini saya memanggil fungsinya dengan mengisi parameter n-nya 3, asalnya A, bantuannya C, dan tujuannya B. Gini. Kita jalankan. Nah, ya, dengan menggunakan teori Tower of Hanoi, maka code ini akan berulang dengan parameter yang ada seperti ini. Untuk asalnya itu sisi A, sisi B untuk bantuan, dan sisi C untuk tujuan. Maka menggunakan code ini, ia akan menghasilkan seperti ini. Yang pertama, pindahkan lempengan yang pertama, lempengan atas, lempengan 1 ke sisi C, lalu lempengan 2 ke sisi B. Lempengan 1 yang dari sisi C tadi pindah ke B atau pindah ke B atas lempengan 2. Lempengan 3 yang ada di sisi A pindah ke sisi C. Lalu lempengan 1 yang ada di sisi B pindah ke sisi A. Lempengan 2 pindah ke sisi C, baru lempengan 1 juga pindah ke sisi C. Seperti itu. Jika saya menggunakan sama seperti di video YouTube-nya tadi, di mana ada 5 lempengan, maka akan terjadi seperti ini. Nah, mungkin itu saja untuk teori rekursif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.